Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Victorianus Hindu. Saya akan membawa materi tentang pengertian paragraf dengan unsur-unsur paragraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit mencorok ke dalam dengan menggunakan garis baru atau paragraf. Paragraf disebut juga sebagai alinea. Yang kedua, unsur-unsur paragraf. Yang pertama, unsur paragraf. Yang pertama, ide pokok atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah paragraf. Ini menjadi jiwa atau isi yang dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur inilah yang biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Fungsi dari kalimat ini yaitu untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contohnya opini dan lain-lain. Yang keempat, transisi. Transisi bisa disebut juga sebagai konjungsi atau kata penghubung. Fungsi dari transisi yaitu menjadikan sebuah paragraf lebih padu atau detail. Ada dua macam transisi atau konjungsi, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konjungsi intrakalimat, di mana konjungsi intrakalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat, contohnya kata dan, tetapi, agar, dan lain-lain. Yang kedua, konjungsi antar kalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf, contohnya kata lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, dan di samping itu. Yang kelima, penegas. Saya akan menjelaskan pengertian dari penegas, yaitu unsur yang tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf, karena penegas sebuah paragraf tidak dibutuhkan. Fungsi dari penegas yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Kenalkan, nama saya Wilhelmus Osvalus Liu dan saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf diantaranya adalah terdiri dari kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. Yang kedua, membentuk suatu kesatuan antara gagasan utama dan penjelas. Dan yang ketiga, setiap paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat. Nama saya Alexandro Santuario. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, fungsi paragraf yang kedua mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan ditulis. Yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ditulis secara sebuah karya tulis. Yang keenam, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Ketujuh, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan memahami bagi yang membacanya.
Perkenalkan, nama saya Henry Siciliana Well. Saya akan menjelaskan ciri-ciri paragraf dan jenis-jenis paragraf. Ciri-ciri paragraf. Pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa tutukan spasi. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat, selain itu, poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Jenis-jenis paragraf dapat digolongkan. Jenis paragraf berdasarkan fungsi. 1. Paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. 2. Paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. 3. Paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Yang keempat, paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif, paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf ineratif yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat, paragraf campuran, paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi, paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Yang kedua, paragraf deskripsi, suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga, paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Yusuf Fernando Lama. Saya dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan tentang struktur paragraf. Struktur paragraf adalah struktur yang terdiri dari kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik atau kalimat pokok merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok di alinea. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung merupakan kalimat penjelas atau pendukung ide utama dalam paragraf tersebut. Untuk mendapatkan paragraf yang baik perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab-bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab. Anak bab dibangun oleh beberapa paragraf. Jadi, kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai unsur pembangun anak bab atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Yang kedua, batas paragraf. Batas paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan
biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru.